Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah taala bisa kembali bersama-sama melanjutkan tadabbur i'rab min suratil Al-Qur'anil Karim. Bersama-sama melanjutkan tadabbur i'rab dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang tentunya kita harapkan mudah-mudahan dengan aktivitas ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayah agar kita semua dimudahkan untuk melakukan amal soleh di bulan yang penuh berkah ini, dan mudah-mudahan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini diterima dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua keluar insyaallah dari bulan ini termaksud dari orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan muliakan Allah. Insyaallah taala muhadaratuna fi hadzal yaum sanuwasil al-ayat tadabbur ayat min surah Al-Baqarah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mentadaburi, khususnya yang lebih banyak kita tadabbur adalah terkait dengan i'rab dari ayat-ayat yang ada pada surat Al-Baqarah. Walhamdulillahi ta'ala fi liqa'il madi intahaina ila al-ayah al-khamisah ila al-ayah al-khamisah min hadhihi surah. Di pertemuan sebelumnya kita terakhir membahas sampai di ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah ini. Kita telah mengetahui apa saja keutamaan dari surat Al-Baqarah, dan kita juga sama-sama telah membahas makna dan juga i'rab dari 5 ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ini. Yang 5 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. 5 ayat yang ada, 5 ayat pertama yang ada pada surat Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita akan masuk ke ayat berikutnya, ayat 6 sampai dengan ayat yang terakhir yang ada pada halaman ini. Insyaallah ta'ala pada ayat ini yang akan kita baca mulai dari ayat 6 sampai di ayat yang paling bawahnya di halaman ini, kita akan melihat penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat dari orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Kita awali dengan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang ada pada halaman ini. Kemudian nanti seperti biasa saya minta kepada ummahat satu orang perwakilan untuk membaca ayat ini.
Saya akan bacakan terlebih dahulu dua ayat yang pertama, 6 dan 7. 6 dan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Silakan dibuka mic-nya, kita baca sama-sama, kemudian saya minta satu orang ya, perwakilan Ummahat baca 6 sampai 7 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik, silakan di kelas TPC yang di hari Rabu saya minta satu orang ya, minta tolong untuk membacakan ayat ini. Tafadhol. Bu Isma Pak Ustadz. Ya, Bu Isma silakan dihidupkan mic-nya, minta tolong Bu dibaca. Tafadhol. Tafadholi ya Bu Isma, iqra'i ayataini min hadis surah al-ayah sita al-ayah sadisah wal ayah as-sabi'ah. Bu Isma? Halo Bu Isma? Ada? Bu Isma ada? Tidak ada suaranya Bu Isma? Kalau begini Ustadz? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, saut masmu' Ibu, alhamdulillah terdengar suaranya, alhamdulillah. Tafadholi ya Bu Isma, iqra'i hadil ayat hatta najidu rahmatan minallahi jalla wa ala kama qala fi Al-Qur'anil Karim. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tafadholi iqra'i. Ayatan sita wa sab'ah. Naam, sahih. Tafadholi iqra'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun 'adzim. Masya Allah, qiraah mumtazah ya Bu Isma, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Masya Allah, bagus sekali Bapak. Nah, baik, sekarang kita melihat ya, tadabbur i'rab pada dua ayat yang pertama ini yang akan kita bahas ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, diawali dengan harfun inna, itu adalah harfu taukidin wa naskhin. Yang Umat sudah pelajari bersama. Huruf ini memiliki tugas di dalam kalimat, merubah mubtada khobar menjadi isim inna dan khobar inna. Berarti ummahat wajib untuk mencari mana isim inna dan khobar inna. Dan maksud dari penggunaan inna dalam satu kalimat adalah memberikan makna penekanan, taukid. Maka kita bilang di sini inna sebagai harfu inna. Mana huruf innanya? Apa huruf inna? Maaf, mana isim innanya dari kalimat ini? Inna sesungguhnya. Mana isim innanya? Alladzina kafaru. Umat yang lain ada jawabannya? Isim inna benar ada pada kata allazina. Ini menunjukkan pada kita bahwasannya isim mausul alladzina atau alladzi ini untuk jamak alladzina. Isim mausul kedudukannya bisa sebagai mubtada, bisa juga sebagai khobar, bisa sebagai mudhof ilaih seperti surat Al-Fatihah yang kita pelajari sebelumnya di hari Kamis pekan lalu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, alladzinanya sebagai mudhof ilaih dari kata sirata. Dan isim mausul juga bisa sebagai na'at, tergantung dari kedudukan kata yang kita gunakan ya, alladzi tersebut di dalam kalimat. Bagaimana misalnya umat mengatakan alladzi kharaja minal fasli Muhammadun. Pada kalimat yang saya tulis ini, alladzi kharaja minal fasli Muhammadun, alladzi kedudukannya sebagai mubtada. Khobarnya Muhammad. Kharaja minal fasli fi'il fa'il dan muta'alliqnya adalah sebagai silah mausul yang menjelaskan tentang alladzi. Yang keluar dari kelas adalah Muhammad. Ketika ada inna, maka alladzi menjadi isim inna. Innalladzi kharaja minal fasli Muhammadun. Sesungguhnya yang keluar dari kelas adalah Muhammad. Maka Muhammad sebagai khobar inna, alladzinya sebagai isim inna. Kita sudah belajar pada pelajaran ketika kita mentadabburi i'rab dari surat Al-Fatihah, alladzi atau allazina, allati tergantung siapa ya yang ingin kita jadikan sebagai kata sambungnya. Kalau mufrad ya pakai allazi, kalau jama' allazina untuk yang muzakkar. Kalau perempuan allati dan terusnya sebagaimana yang pernah umat pelajari tentang isim mausul ini. Bagaimana kita pelajari soal Al-Fatihah, alladzi juga bisa sebagai mudhofun ilaih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang, allazina dia mudhof ilaih dari kata sirata. Makanya kata sirat dia mansubun sebagai badal dari siratal mustaqim, mengikuti mansub sebelumnya, dia fathahnya tanpa tanwin. Padahal nggak ada alif lamnya. Kok nggak pakai tanwin sih? Kan nggak ada alif lamnya. Jawabannya adalah karena dia sebagai mudhof. Mudhof tidak boleh bertanwin. Alladzina sebagai mudhofun ilaih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bagaimana kita pelajari sebelumnya. Ini sama dengan kalimat umat boleh buat. Misalnya, akhaltu, aku mengambil buku. Akhaltu kitaba allazi 'alal maktabi. Aku mengambil buku
yang ada di atas meja. Alladzi di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Aku mengambil buku yang ada di atas meja. Dan alladzi bisa sebagai naat, sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab Durusul Lughah. Kebanyakan hampir semuanya kita pelajari alladzi itu naat kedudukannya. Hal ini terjadi apabila dia mensifati kata yang ma'rifat sebelumnya. Bagaimana contohnya tadi, akhaltu kitaba, akhaltu akhoda fi'il, taknya sebagai fa'il, kitaba maf'ulun bihi, alladzi mudhofun ilaih. Kita boleh mengatakan akhaltu al-kitaba, kitaba mudhof, al-kitaba sebagai maf'ulun bihi mansub. Allazi 'alal maktabi. Nah, kalau seperti ini bentuknya, berarti allazi kedudukannya sebagai naat. Sebagai naat. Bisa juga sebagai fa'il, bisa juga sebagai khobar. Insya Allah nanti kita akan lihat ada yang sebagai khobar dalam ayat-ayat yang ada pada pembahasan yang akan kita bahas di ayat di surat Al-Baqarah di hari ini. Insya Allah ta'ala. Saya sampai sini dulu biar tidak terlalu panjang. Ini saya menunjukkan pada ummahat bahwasanya isim mausul allazi, allazina, allati tergantung siapa yang ingin kita sambung. Apakah mufrad atau jamak. Kedudukannya dia bisa berbagai macam. Ya, bisa berkedudukan sebagai apa saja. Bisa mubtada, bisa isim inna, bisa khobar inna, bisa mudhof ilaih, bisa naat. Tergantung pada kedudukan dalam kalimatnya yang allazi itu digunakan untuk apa. Sehingga lihat pada kalimat ini, innal ladzina kafaru. Kita katakan alladzina di sini adalah sebagai isim inna. Mabni alal fathah. Dia mabni di atas fathah. Fi mahalli nasbin. Karena isim mausul, maaf saya lagi, karena isim mausul semuanya mabni. Selalu alladzina enggak mungkin jadi allazini. Alladzina isim mausul mabniun alal fathah. Dia mabni di atas fathah. Fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab sebagai isim inna. Begitu umat bilangnya. Setiap ada kata allazi, alladzina atau isim mausul, wajib ada silah mausulnya. Karena itulah yang menjelaskan atau yang menyambungnya. Mana silah mausulnya? Innal ladzina kafaru. Iya, betul sekali jawabannya. Silah mausul ada pada kata kafaru. Kafaru ini adalah fi'il kafaro. Dari kata kafaro, fi'il madhi. Kafaro, fi'il madhinya ingkar, kufur. Secara asalnya, secara bahasa, kafaro itu yang menutupi. Karena sejatinya orang-orang kafir, mereka itu tahu tentang kebenaran yang ada pada Nabi SAW, namun mereka mengingkarinya, menutup kebenaran tersebut dengan sombongan yang ada di hati mereka, dengan hasad dan dengki yang ada di hati mereka. Kafaru, kafaro itu menutup kebenaran yang ada pada diri mereka. Mereka tahu hakikat kebenarannya, namun mereka menutupinya. Lihat kafaro yakfuru, fi'il mudhari'nya yakfuru, masdarnya kufran. Isim fa'ilnya orang yang kafir, isim fa'il kafirun, gitu ya. Ini terkait dengan sorof. Kafaro, yakfuru, kufron, kafirun. Lihat bentuk ini. Kafaru. Ini menunjukkan fiilnya kafaro. Wawunya adalah sebagai fa'ilun. Wawu, domir, hum. Sebagai fa'ilnya. Jadi pada kata kafaru sudah ada fiil dan fa'il. Kafaru, fiil, fa'il. Lengkap sudah. Karena kafaru atau kafaro di sini tidak butuh kepada objek. Sehingga yang kita cari hanya fi'il dan fa'il aja. Kalau fa'il wajib ada pada fi'il itu. Fa'il wajib ada. Maf'ul bihnya mana? Tidak ada. Karena kafaro, ya artinya kufur, ingkar, tidak membutuhkan kepada objek. Sehingga kita bilang kafaro fi'il, wawunya sebagai fa'il. Kemudian kita katakan fi'il dan fa'il ini kedudukannya sebagai silah mausul. Untuk allazina. Kita belum dapat khobar inna nih.
Innalladzina kafaru, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menentang apa saja yang dibawa oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang menentang tentang ajaran Islam, yang tidak mau beriman pada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguhnya orang-orang yang kafir, sawaun alaihim, sawaun sama saja, artinya sawaun sama saja. Dia isim, makanya bertanwin, cirinya sawaun. Kedudukannya di dalam kalimat ini, kata sawaun adalah sebagai apa? Siapa yang tahu? Khobar. Khobar. Benar, khobar. Khobar inna. Bukan khobar inna. Dia sebagai khobar muqaddam. Nah, ini perhatikan ya. Saya berikan dulu. Sawaun sebagai khobar muqaddam, alaihim jar dan majrur, ala kalau bersama dengan domir jadi pakai ya, alaihim, alaika, alaihi, alaihim, bukan alaihum ya, alaihim. Jadi kasrohumnya, alaihim jar dan majrur ini muta'alliq, dia keterangan sebagai yang berdekatan menerangkan tentang sawa di sini. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'angzartahum. A di sini kita katakan A-nya bukan sebagai hamzah istifham. Tapi hamzah di sini adalah dikenal sebagai hamzah harfun masdari. Ini pelajaran baru buat pemahat nih. Di jilid 3 ada di Durusul Lughah. Harfun masdari. Ini agak susah, cuma sampaikan dulu di sini, pelan-pelan ya. Dia sebagai hamzah harfun masdari. Hamzah agak jauh nih pelajarannya, agak di paling ujung di jilid 3. Hamzah harfun masdari. Dia bukan hamzah istifham. Bukan hamzah istifham, tapi harfun masdari. Saya akan sebutkan kenapa dikatakan harfun masdari nanti ya. Perhatikan di sini. Hamzah harfun masdari sehingga a'angzartahum. A'angzartahum. Lihat kalimat ini, a'angzartahum. Angzartahum. Kita perhatikan dulu tulisannya, angzartahum. Ini terdiri dari anzaro fiilnya. Jadi umat kalau cari di kamus jangan dari di hamzah. Anzaro kan ini sudah ada tambahan hamzahnya. Asalnya kata nazaro ditambahin hamzah. Anzaro. Dia memberikan peringatan. Anzaro memberikan peringatan. Isim fa'ilnya munzir. Orang yang memberikan peringatan. Munzirun. Cari di nazaro, baru nanti cari di bawahnya ada kata anzaro. Kan ini sudah ada tambahan satu huruf hamzah. Bagaimana umat katakan akhroja, ini diambil dari kata khoroja, hamzahnya tambahan. Cari di kamus jadi kata khoroja. Jadi kata angzartahum fiilnya adalah anzaro. Taknya sebagai fa'il. Taknya sebagai fa'ilnya. Fa'il dari angzaro. Angzarta. Anzaro memberi peringatan, berarti taknya kamu memberi peringatan. Hum, domir keduanya, hum adalah sebagai domir nasab muttasil, kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Sama saja atas mereka, a'angzartahum. Apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Diartikannya, apakah? Sama dong Ustaz dengan harfun sebagai harfun istifham. Cara terjemah mungkin masih sama, tapi secara penggunaan dia dikatakan sebagai harfun masdari karena nanti saya sebutkan sebabnya. A'angzartahum sawaun alaihim a'angzartahum, saya ulang, angzaro fiil, ta'nya sebagai fa'il, humnya sebagai maf'ulun bihi. Nah, fiil, fa'il dan maf'ulun bihi di sini, fiil, fa'il dan maf'ulun bihi di sini, fiil, fa'il dan maf'ulun bihi kita katakan sebagai masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Ya kelihatan itu tulisannya. Saya ulang, angzartahum kita bilang fi'il, fa'il dan maf'ulun bihnya adalah sebagai masdar muawwal. Bagi yang sudah belajar jadi 2 pelajaran 20-an ya. Pasti kalau ada masdariyah seperti an masdariyah
harus dijadikan fi'il setelahnya sebagai masdar muawwal. Betul kan? Biar mengingatkan umat. Uridu an aktubal wajiba. Yang udah pelajaran sampai 20-an. An kan huruf masdari kan? Aktuba fi'il fa'ilnya kita harus jadikan dia sebagai masdar muawwal. Begitu? Masih ingat? Halo? Iya. Ya? Masih ingat kan? Ya, Uridu an aktubal wajibah sama dengan uridu kitabatal wajib. Begitu kan? Kita harus mentakdirkan fiilnya bermakna masdar. Karena itulah tujuan dari masdariyah. Kitabatal wajib. Bagi yang belum belajar agak susah. Tapi yang sudah belajar, saya yakin nih yang umat di TPC Rabu. Masih ingat ini? Uridu an aktubal wajib sama dengan uridu kitabatal wajibi. Dirubah fiilnya menjadi masdar. Paham? Insyaallah. Insyaallah ya, baik. Berarti fiil fa'il dan maf'ul bi di sini karena a adalah sebagai a hamzah masdariyah, kita takdirkan fiil fa'il maf'ulun bihi sebagai masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada muakhar untuk kata sawa. Saya ulang lagi. Fi'il fa'il a'angzartahum, kata angzartahum fi'il fa'il adalah masdar muawwal. Bagi umat yang punya kitab I'rabul Quran itu akan lebih membantu ya. Saya dulu pernah menyampaikan ke umat di TPC Rabu ya. Ada sebagian punya kan ya, dipegang sebagai panduan. Pegang panduan. Biar umat tahu maksud penjelasannya. Masdar muawwal fi mahalli rafa'in, menempati tempat rafa sebagai mubtada dari kata sawaun. Mubtada dari kata sawaun. Takdirnya jadi itu makna sebenarnya kalau tidak pakai hamzah masdar muawwal gini. Sawaun kita harus jadikan menjadi masdar. Sawaun alaihim. Ingzaruhum kita jadikan masdar. Anzaro yungziru masdarnya ingzar. Ingzaruhum gitu. Sawaun alaihim ingzaruhum. Lihat ada hamzahnya gak? Ingzaruhum. Nggak ada hamzahnya. Karena memang hamzahnya bukan hamzah pertanyaan istifham, tapi hamzah yang menjadikan makna setelahnya bermakna masdar. Jadi kita takwilkan fiilnya dan fa'ilnya dan maf'ul bihnya menjadi bermakna masdar. Sebagaimana pelajaran yang sudah kita pelajari bagi umat sudah sampai ya, mengenal tentang bentuk masdar muawwal. Bagi yang belum, ya makanya istiqomah ya. Mudah-mudahan nanti sampai. Yang belum sampai istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak dapat, nggak akan sampai pelajaran ini. Baik, masdar muawwal fi mahalli rafa mubtada. Jadi asalnya gini, sawaun alaihim ingzaruhum. Gitu. A'angzartahum itu ditakwilkan kepada masdar muawwal bermakna ingzaruhum. Am lam tungzirhum la yu'minun. Am kita sudah tahu harfu ataf, harfu atfin sebagai am taswiyah. Lam adalah kedudukannya sebagai harfu jazmin, yazzimu fi'lal mudhari. Lam di sini adalah harfu jazmin, huruf yang menjazmkan, yang setelahnya wajib mudhari. Nggak mungkin madi, nggak mungkin setelah lam madi atau isim, nggak mungkin. Pasti dia fi'il mudhari. Setelah lam fi'il mudhari. Yazzimu fi'lal mudhari, dia menjazmkan fi'il mudhari. Bagi yang belum belajar, yang dimaksud dengan jazm itu adalah di antara tandanya sukun. Isim tidak ada yang sukun. Fi'il lah yang ada sukun. Dan itu hanya terjadi pada fi'il mudhari karena lam ini masuk pada mudhari. Lam harfu jazmin yazzimu al fi'lal mudhari. Dia menjazmkan fi'il mudhari. Berarti lihat asalnya lam tungzirhum. Tungzirhum itu asal tungziru. I'rab tasrifnya begini. Anzaro mudhari'nya yungziru. Ini umat yang sudah jilid 3 udah tahu nih. Kayak Bu di sini ada siapa? Bu yang ikut.
Bu, ada gak ya sini namanya? Bu Laila, ada Bu Laila? Ada Bu Laila ya, tapi jarang masuk Bu Laila akhir-akhir. Baik, anzaro yungziru. Begini caranya mudorenya, yungziru mudorenya. Jadi umat kalau ada dapatkan kata kerja sudah ada tambahan a di depannya, dakhala masuk, adkhala memasukkan. Nazaro peringatan, angzaro memberi peringatan. Adkhala berarti mudorenya yudkhilu. Akhraja mudorenya yukhriju. Jadi mudorenya pakai yu bukan pakai ya. Yukhriju. Begitu. Yukhriju. Maka lihat amlam tungzirhum, ta itu menunjukkan pelaku domir mustatir anta. Amlam tungzirhum, ro-nya sukun karena ada lam. Tungzirhum. Jadi kata tungzirhum, tungzirhum di sini fi'il mudhari, ta-nya sebagai huruf mudhari'ah, pelakunya domir mustatir anta. Jadi fa'ilnya anta di sini. Fi'il, fa'ilnya anta, hum sebagai maf'ulun bihi. Humnya sebagai maf'ulun bihi. Pelan-pelan. Saya khawatir agak sulit nih memahami. Tungzirhum. Saya ulang lagi. Tungzirhum. Tungzirunya, lihat tungzirunya. Tungzir, dia sukun karena ada lam. Jadi kalau ada lam pasti sukun. Lam yaktub, lam yadkhul. Lam tungzir. Ro-nya sukun karena ada lam. Tungzir kita bilang fi'il mudhari mazzumun karena ada lam. Fi'il mudhari mazzum karena ada lam. Mazzum itu sukun karena ada lam. Fa'ilnya domir anta. Hum sebagai maf'ulun bihi, objeknya. Karena angzaro butuh kepada objek. Maf'ulun bihi. Barulah kemudian umat katakan lam tungzirhum, karena dia datang setelah kata sawaun, amnya sebagai am atof litaswiyah. Am atof litaswiyah, begitu bilangnya. Kemudian umat bilang tungzirhum, karena datang setelah sawaun, harus umat bilang fi mahalli raf'in masdar muawwal. Dia masdar muawwal fi mahalli raf'in, atof untuk kata angzar. Untuk dari kata angzar tahum. Jadi kalau ditakdirkan gini, sawaun alaihim ingzaruhum, pakai masdar ingzaruhum, am adamu ingzarihim, gitu. Adamu itu sama sinonim dari kata lam. Am adamu ingzarihim, gitu. La yu'minun. Kita bilang setelah am, lam tungzirhum sebagai atof. Dia atof. Kita bilang dulu gini ya, lam tungzirhum. Lam tungzirhum, umat bilang masdar muawwal fi mahalli raf'in, atof untuk kalimat angzartahum. Atof untuk kalimat angzartahum. Takdirnya angzartahum am lam tungzirhum sawaun alaihim ingzaruhum am adamu ingzarihim. Begitu umat. Jadi kalimat di sini sawaun alaihim angzartahum, kita katakan am lam tungzirhum, dikenal sebagai jumlatun i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Apa sih jumlah i'tiradiyah? Itu kalimat sisipan. Kalimat sisipan. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak menempati tempat i'rab. Sisipan. Sebagai sisipan. Biasanya doa atau sebagai penjelas dari sebelumnya, tapi bentuknya kalimat sisipan. Untuk menjelaskan agar kalimat sebelumnya lebih jelas. Contoh ya, misalnya umat bilang, hada masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, maaf. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sallallahu alaihi wasallam namanya kalimatun i'tiradiyah. Kalimah i'tiradiyah, sisipan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk doa ya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Atau kita bilang Allahu azza wa jalla
Allahu azza wa jalla ini namanya kalimatun i'tiradiyah, kalimat yang menyisipkan kata sebelum. Allahu azza wa jalla ghafurun rahimun misalnya. Asalnya mubtadanya Allah, ghafurun sebagai khobar. Terus azza wa jallanya apa? Azza wa jalla, yang maha azza wa jalla, yang memiliki izzah, kuasaan, dan jalla, keagungan. Allah azza wa jalla ghafurur rahim. Asalnya hanya Allah ghafurur rahim, tapi disisipkan kata azza wa jalla. Pada kata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, asalnya hanya Muhammadun Rasulullah, tapi disisipkan kata sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kalimatun atau jumlatun i'tiradiyah. Nah, sama dengan tadi, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kata sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum sebagai jumlatun i'tiradiyah la mahalla lahu minal i'rab, sehingga kita katakan khobar innanya ada pada kata la yu'minuna. Nah, coret-coret menjadi nih, nggak kelihatan. La yu'minuna. La sebagai la harfun nafi, yu'minuna dia fi'il mudhari', kemudian fa'ilnya dhamir wawu, nunnya sebagai tanda yang menunjukkan fi'il mudhari' dalam keadaan marfu'. Karena kalau nunnya hilang, berarti fi'il ini sudah tidak lagi marfu', pengganti dhammah dia. Jadinya mazmum atau mansub. Jadi nun adalah sebagai tanda yang menunjukkan bahwasanya mudhari' dalam keadaan marfu', wawunya sebagai fa'ilnya, yu'minu sebagai fi'il. La yu'minun, mereka tidak beriman. Biar mudah dipahami, gini asalnya. Asalnya gini. Innal ladzina kafaru la yu'minun. Itu asal kalimatnya. Ya romahat, mudah memahami. Innal ladzina kafaru la yu'minun. Ini asal kalimatnya. Segini aja sebetulnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak beriman. Allazina sebagai isim inna, kafaru silah mausulnya, la yu'minuna fi'il fa'il sebagai khobar inna dalam bentuk jumlah fi'liyah. Karena khobar boleh jumlah fi'liyah. Asal kalimat itu ini saja. Cuma dikasih sisipan. Mereka itu tidak beriman walaupun diberi peringatan atau tidak. Nah, maka ini namanya kalimat sisipan. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini namanya kalimat sisipan. Untuk menjelaskan tentang keadaan mereka tidak beriman walaupun diberi peringatan ataupun tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sawan alaihim a'anzartahum, maaf saya tulisannya. Asalnya gini ya, sawan alaihim. Susah nulisnya. Alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nih asalnya gini, lihat kalimat yang saya tulis di atas. Nah, ini sisipannya gini. Asalnya hanya innal ladzina kafaru la yu'minun. Asalnya begitu. Cuma dikasih sisipan dengan adanya kata sawaun alaihim ada kata sawaun yang menjadikan kalimat salahnya sebagai jumlatun i'tiradiyah. Gampangnya begini. Saya buat lagi contoh lain. Inna Zaidan, sesungguhnya Zaid la yafhamu darsa. La yafhamu ad-darsa. La yafhamu ad-darsa. Sesungguhnya Zaid tidak paham pelajaran. Kita bilang Zaidan sebagai isim inna, la yafhamu, la-nya sebagai harfun nafi, yafhamu fi'il fa'il, darsanya maf'ulun bihi. Ini asal kalimatnya. Sesungguhnya Zaid tidak paham pelajaran. Kemudian ditambahkan lagi ada kata sisipan, inna Zaidan sawa'un alaihi hadara am lam tahdur la yafhamid darsa. Misalnya ya, contoh. Ini kan seperti apa? Mengenyek ya bahasa kita, apa sih apa istilahnya? Sawa ngejek ya, ngejek ya. Sawa'un alaihi hadara am lam tahdur misalnya ya. La yafhamud darsa. Berarti ini sisipannya. Asalnya tuh kalimatnya santai, lembut. Inna Zaidan la yafhamud darsa. Sungguhnya Zaid tidak paham pelajaran. Ya mungkin karena dia kurang konsentrasi atau bagaimana. Tapi diberikan sisipan.
Sawaun alaihi hadara am lam tahdur. Apa maksudnya? Sesungguhnya Zaid sama aja. Hadir atau tidak hadir? Hadir atau tidak hadir, nggak paham pelajaran. Ya, sepertinya mengejek kali gitu ya. Nah, ini keras dari sampaikan Allah pada dalam ayat ini. Dalam ayat innal ladzina kafaru la yu'minun. Asalnya begitu aja. Sebenarnya orang kafir tidak beriman. Tapi Allah berikan sisipan. Sama saja atas mereka. A'angzartahum. Engkau memberikan peringatan pada mereka. Amlam tungzirhum. Atau mereka tidak diberi peringatan. Atau engkau tidak memberikan peringatan pada mereka. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Ini hakikat dari orang-orang yang kafir. Yang mereka tidak lagi bisa menerima peringatan dari orang lain. Ini sebagai bentuk tasliyah, kata para ulama. Tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghibur dari Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih ketika beliau dapatkan di antara umat yang beliau dakwahkan ada yang tidak beriman. Karena di antara mereka ada yang sifatnya sama saja, diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini agar apa? Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, ketika mendapatkan ada umatnya yang malah menolak dakwah beliau alaihissalatu wassalam, menjadikan beliau ya ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada bentuk tasliyah, penghibur dari Allah. Artinya itu bukan salah engkau. Innama antal balak dalam ayat yang lain. Bahwasanya engkau wahai Muhammad, engkau itu hanyalah memberi peringatan. Tapi di antara mereka ada yang sifatnya seperti ini. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kok mereka diberikan peringatan atau tidak peringatan sama saja tidak beriman? Jawabannya adalah ada pada ayat setelahnya. Ayat setelahnya lah yang menjelaskan tentang sebab kenapa mereka tidak beriman walaupun diberikan peringatan atau tidak. Jadi lihat ya, ada sebabnya. Apa sebabnya? Jadi begini ya, i'rabnya. Innal ladzina kafaru, alladzina sebagai isim inna, khobar innanya ada di la yu'minun, kafaru sila mausul, sawaun alaihim anzartahum alam tunzirhum. Kalau misalnya Al-Qur'an diberikan ada tanda baca, kasih strip-strip gitu tuh. Namanya sebagai jumlatul itiradiyah, kalimat sisipan. Paham nggak sampai sini? Insyaallah bentuk i'rabnya. Paham? Kalau belum ya saya berhenti dulu yang ke ayat 2. Paham nggak i'rabnya? Ada yang mau tanyakan nggak deh? Tanya dulu sampai sini deh. Coba saya minta satu orang mengulang tadi yang saya berikan kedudukan katanya. Siapa? Wisma atau Bu siapa? Silakan. Nanti. Oh, internet. Maaf mati tadi, internetnya sempat terputus. Saya lanjutkan lagi ya. Afwan, boleh bertanya Ustadz? Boleh, silakan. Yang saya sampaikan tadi. Sampai sini dulu, satu ayat dulu. Perhatikan bentuk i'rabnya seperti tadi. Ya ini karena pelajaran baru nih, umat belum belajar. Makanya saya yakin ada yang sedikit bingung. Silakan tanyakan Bu, boleh silakan tafadholi. Nah. Tadi Ustadz sampaikan bahwa pada kata anzartahum hamzahnya itu kan bukan lil istifhamiyah ya Ustaz? Iya. Istilahnya apa? Namanya hamzah harfun masdari. Hamzah harfun masdari. Amnya sebagai atof li makna taswiyah.
Dulu di pelajaran 1 bisa lihat yang saya tulis, am macam-macam maknanya. Ada am bermakna atau untuk pilihan. Ada am bermakna am muqatta'ah, ada am bermakna am taswiyah setelah kata sawa. Nah, hamzahnya itu kedudukannya sebagai hamzahnya dikenal sebagai hamzah harfun masdari, begitu Bu Isma. Nah, ya soalnya yang di kitab Al-Quran Karim wa Bayanuhu disebutnya istifham Ustaz. Kurang tepat Bu. Di Nah, mana itu Ibu baik. bacanya? Di mana bacanya? Kitab Al-I'rab Al-Quran wa Bayanuhu. Istifham di sana. Yang betul Iya, harfun Ustaz. masdari. Harfun masdari. Lebih tepatnya itu Bu. Ya, harfun masdari. Nah, Karena nanti ketika ditakdirkan sawaun alaihim inzaruhum am adamu inzarihim, hamzah dihilangkan. Sama saja atas mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan gitu. Tidak ada lagi apa? Hamzahnya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Dari yang saya lihat ya, ulama lebih memilih hamzahnya sebagai harfun masdari. Itu Bu yang lebih tepat. Harfun masdari. Jazakumullah khair Ustaz. Wayaki ya Bu Isma. Mau tanya Ustadz, Silakan, tafadhali. Ustadz berarti kalau tadi bisa nggak disimpulkan bahwa semua fiil apabila ditambahkan hamzah harfu masdari itu menjadi masdar? Setiap fiil kalau datang setelah hamzah masdari atau harfun masdari, betul. Menjadi masdar. Semua huruf masdariyah, huruf masdariyah itu ada di antara an masdariyah, kemudian ma masdariyah. Nanti kita ketemu nih ma masdariyah dalam ayat setelah ini ada. Kemudian a itu juga huruf masdariyah. Ya. Maka kalau kita dapatkan ada an masdariyah, ma masdariyah, ah masdariyah, fiil yang datang setelahnya itu ditakwilkan atau ditafsirkan kepada makna masdar. Begitu Bu Ira. Enak Ustaz. Ya. Paham ya? Jadi wajib paham. dimasdarkan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ya itu. Ustaz masih satu lagi Ustaz. Silakan. Tadi kan Ustaz bilang bahwa yang mulai dari sawa'un alaihim andartahum alam tunzirhum itu sebagai sisipan. Iya. Dan tidak ada mahal. Iya betul. La mahala lahu min i'rab. Tapi kenapa tadi di i'rab ya Ustaz? Kenapa tadi apa? Kan kalau misalnya nggak ada i'rabnya karena dia nggak ada mahal, tapi kita tadi meng'irab Ustaz. Jumlah kalimat keseluruhannya tidak ada la mahala lahu min i'rab. Oh, begitu ya. Tapi yang tetap kita meng'irab itu satu-satu tetap kita i'rab, tapi ketika kita menggabungkan jumlah itu semua itu adalah hanya sebagai sisipan dan dia nggak ada kedudukannya. Betul. Walaupun di dalamnya dia ada sebagai masdar muawwal, Betul. ada masdar muawwalnya ada dua gitu. Iya. Contoh Bu, kalimat gini. Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Muhammad mubtada, tabibun khobar. Nah, keseluruhan kalimatnya Muhammadun tabibun kita bilang kalimatnya la mahalla laha minal i'rab. Karena dia tidak terkait lagi dengan sebelumnya, nggak ada. Baik. Berbeda dengan Ibu bilang misalnya Muhammadun tabibun wa aliyun mudarrisun. Saya buat contoh gampangnya ya. Muhammad seorang dokter dan Ali seorang guru. Aliyun mudarrisun mubtada khobar kita bilang sebagai atof jumlah. Tuh ada kedudukannya kan. Kalimat seluruhannya sebagai apa? Atof jumlah buat sebelumnya. Nah, keseluruhan kalimatnya Muhammadun tabibun wa aliyun mudarrisun aliyun mudarrisun kita bilang la mahalla lahu min i'rab sebagai kalimat yang sudah titik. Nah, tidak lagi terkait dengan lain. Gitu, Bu. Ya. Itu yang dimaksud dengan jumlatun la mahalla laha minal i'rab. Paham ya? Nah, ini semua kalimat yang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum alam tunzirhum la yu'minun sampai titik ini sudah titik. Berarti kita bilang lagi sudah titik kalimat seluruhannya la mahalla laha minal i'rab. Tidak lagi terkait dengan i'rab. Tidak mengikuti sebelumnya kah, yang manakah enggak. Gitu maksudnya, Bu. Paham ya? Yang mulai dari sawa'un kan Ustadz ya? Enggak. Itu yang Bentar. Kalau dari innal ladzina kafaru sampai titiknya akhir. Kalau sawa'un 'alaihim anzartahum alam tunzirhum, iya, ini titik jumlatun la mahala lahu minal i'rab. Ya. Kemudian Ibu baca dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, titik sampai sini.
Ibu bilang seluruh kalimatnya dia la mahalla lahu minal i'rab. Karena udah nggak lagi terkait dengan, ibu bilang kalimat ini adalah atof dari ayat kelima atau naat dari ayat kelima, enggak. Ya kan, sudah sampai titik kan. Makanya kita bilang seluruh kalimatnya la mahalla lahu minal i'rab, sebagai istilahnya namanya ya jumlatun istinafiyah, kalimat baru gitu. Gitu. Paham ya? Karena yang namanya kalimat itu bisa jadi dia sebagai khobar jumlah ismiyah atau khobar jumlah fi'liyah atau sebagai naat atau hal. Nah, kalau sudah titik di kalimat baru, maka kita dikatakan dalam kaidah i'rab namanya jumlatun la mahalla laha min i'rab. Kalimat yang tidak sudah lagi mengandung kedudukan i'rab terkait dengan kata sebelumnya. Gitu Bu Ira. Ustadz Afwan, berarti yang kemarin Al-Baqarah 1 sampai 5 itu kemarin nggak ada sih kita membahas yang la mahalaha minal i'rab itu memang belum ada. Memang sengaja saya nggak sebutkan, takutnya nambah bingung. Di sini sih karena ada kata sawaun, ya jadinya mau nggak mau harus disebutkan. Ya. Gitu Bu. Jangan nanti malah nambah bingung karena belum belajar sih. Nanti pelajarannya agak jauh. Nanti kalau balik lagi lama lagi Bu Ira. Cukup ya? Itu pendapat. Iya, cukup. Wayaki. 6. Baik, saya ulang lagi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya ulang pelan-pelan. Inna sebagai huruf inna, alladzina isim inna, kafaru sebagai silah mausulun, sawaun khobar muqaddam, kemudian alaihim sebagai muta'alliq dari kata sawa, a'anzartahum masdar muawwal. Ini semuanya dibilang seperti itu biar lebih mudah ya. Masdar muawwal fi mahalli rafa sebagai mubtada dari kata khobar sawa. Amlam tungzirhum dia sebagai atof jumlah, atof atau ma'tuf untuk kata anzartahum sebelumnya. Nah, sawaun alaihim anzartahum amlam tungzirhum, kalau ada sawa pastikan ini pasti nama jumlahnya jumlah kalimatun i'tiradiyah, sisipan. La yu'minuna, umat katakan dia sebagai khobar inna ya fi mahalli rafa, dia menempati tempat rafa sebagai khobar inna. Begini, jadi bisa dipahami ya. Asal kalimatnya hanya sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beriman, namun Allah perjelas tidak berimannya mereka sama saja keadaannya apakah diberikan peringatan atau tidak. Kenapa kok bisa begitu ya? Ada orang berikan peringatan atau tidak mau beriman. Ada sebabnya ada di ayat setelahnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatama adalah fi'lun madin. Berarti kalimat ini jumlahnya jumlah fi'liyah. Fi'lun madin, jumlah fi'liyah. Khatama, menstempel. Khatama itu kata khitam, stempel. Artinya menutup. Kalau udah stempel kan titik. Udah stempel nggak bisa diubah-ubah lagi. Betul nggak? Umahat. Iya, ada surat nih. Kemudian sudah distempel. Tek. Berarti udah tutup kan? Nggak boleh diubah-ubah lagi. Karena sudah apa? Distempel. Kalau mau ganti dengan surat yang baru. Makanya khotama ini bermakna menutup. Karena sesuatu yang sudah distempel berarti sudah tertutup. Khotama fi'il Allahu marfu'un dhammah sebagai fa'ilnya. Nah, kata khotama itu butuh kata ala, sebagaimana kata bahasa butuh kata an, dalla butuh pada kata ala, marro butuh pada kata bi. Menyenempel apa? Menyenempel atau menutup apa? Menutup hati-hati mereka, tapi menggunakan kata ala. Jadi kalau umat ingin bilang aku menstempel surat, pakai khotama. Kalau saya khotamtu ala risalah, pakainya ala, sudah satu kesatuan. Khotamtu ala risalah, aku menstempel atau menutup surat ini. Khotamtu, aku menutup, misalnya menstempel. Khotamtu ala hazal kitab, aku menempel buku ini. Jadi pakainya ala. Jadi kita bilang ala qulubihim, ya, ala di sini harful jar. Qulubu jamak dari kata qalbun. Qalbun
jamaknya qulub. Qalbun jamaknya qulub, hati-hati. Sebetulnya lebih ke arah jantung ummahat. Qalbun itu kalau dalam bahasa Arab. Karena hati itu fuad. Cuma lebih sering diterjemahkan dalam bahasa kita dengan apa? Qalbun. Hati ya. Hati kan? Sebetulnya ada afidah, fuad itu fuad, afidah itu jantung. Apa? Fuad itu hati. Kalau qalbun, qulub sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu lebih kepada makna jantung. Ya. Ya sama mungkin dalam bahasa Inggris hearts itu kan hati ya, tapi bentuknya seperti jantung. Betul gak? Iya. Iya, baik. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Allah telah menutup hati-hati mereka. Qulubihim, bi-nya majrur karena ada ala dan tidak bertanwin karena sebagai mudhof, him sebagai mudhofun ilaih. Ala qulubihim, ummahat boleh bilang cara i'rabnya ada dua, boleh ummahat bilang dia sebagai muta'alliq, keterangan dari kata khotama. Khotama butuh objek Ustaz. Atau ummahat boleh bilang qulubihim maf'ulun bihi jarron lafzon wa mansubun mahallan. Ulang lagi. Ummahat boleh bilang qulubihim ummahat bilang qulubihim maf'ulun bihi, objek dari kata khotama, karena khotama butuh objek. Apa yang disampel? Qulubihim maf'ulun bihi, ummahat bilang maf'ulun bihi majrurun lafzan, majrur secara lafaznya karena ada ala yang nggak boleh berpisah dengan ala, wa mansubun mahallan, dia tapi menempati tempat nasab. Silakan pilih, tapi kebanyakan i'rabnya dengan cukup yang mudah. Ala qulubihim sebagai jar wa majrurun muta'alliq bi fi'li khotama. Dia jar majrur, dia muta'alliq dari kata khotama. Boleh yang kedua juga nggak apa-apa. Dengan maf'ulun bihi majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ala sam'ihim jar majrurun, ada sam'inya majrur, ada ala, himnya mudhofun ilaih. Umat bilang dia sebagai ahtof atau ma'tuf dari kata sebelumnya ala qulubihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawatun. Wa ala absarihim ghishawah. Ummahat bilang ala sebagai harful jar, absar jamak dari kata basar. Basar itu penglihatan, jamaknya absar, penglihatan. Absar jamak dari kata basar. Ala absarihim, absari majrur karena ada ala, himnya adalah sebagai mudhofun ilaih. Dan Allah menutup wa ala absarihim ghishawah. Ala absarihim, umat bilang ala absarihim jar majrurun sebagai khobar syibhul jumlah. Ghishawatun dia marfu'un, kedudukannya sebagai mubtada muakhar. Mubtada boleh nakirah kalau di akhir datang setelah khobar syibhul jumlah. Baru umat bilang khobar dan mubtada jumlah ismiyah ini dia adalah ataf jumlah, ataf kalimat dari kalimat sebelumnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, gitu. Ya, berarti kalimat ala absarihim ghishawah bukan kalimat la mahala laha minal i'rab gitu kita bilangnya. Tapi dia kalimat sebagai ataf jumlah, sebagai kata sambung kalimat yang disambung dari kalimat sebelumnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup hati-hati mereka dan menutup pendengaran-pendengaran mereka. Dan penglihatan-penglihatan mereka ghishawatun, ada penutupnya. Ghishawah, kalau khatama kan menempel ya. Kalau ghishawah ada penutup, gito. Ghishawah sama dengan kata gito. Gito itu penutup. Dan atas penglihatan-penglihatan mereka ada penutupnya. Jadi inilah sebabnya ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa? Tadi disebutkan pada ayat sebelumnya, orang-orang yang kafir tidak beriman. Sama aja diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan. Sebabnya adalah ini pada ayat 7. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Dan pada penglihatan mereka ada penutupnya yang menjadikan mereka sejatinya tidak bisa melihat tentang kebenaran. Tidak bisa melihat tentang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita bisa mendapatkan hidayah, kita itu bisa mendapatkan ilmu dengan cara ini. Yaitu apa? Dengan adanya hati atau jantung di sini, pendengaran dan juga penglihatan. Kalau orang yang pendengarannya tertutup, matanya tertutup, hatinya tertutup, maka sudah dipastikan dia tidak bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa mendapatkan hidayah. Bagaimana mau sampai? Matanya tertutup, telinganya tertutup, dan hatinya yang untuk berpikir tertutup. Mungkin ada umat bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan juga penglihatan mereka tertutup itu? Allah langsung yang menutupnya atau karena memang ada sebab yang sehingga mereka Allah tutup hatinya? Jawabannya adalah umat bisa baca di kitab-kitab tafsir para ulama yang menyebabkan hati mereka tertutup itu adalah disebabkan, ada sebabnya, karena atas dosa-dosa mereka yang mereka telah lakukan. Makanya hati-hati ya buat kita semua. Kalau kita terbiasa melakukan dosa-dosa dan maksiat, hati-hati. Kita takut dengan dosa dan maksiat tersebut akhirnya menutup hati kita. Nantinya kalau sudah tertutup hati kita, kita tidak lagi bisa menerima dan mendengar nasihat. Tidak lagi bisa mendengar wa'iyadzubillah dan mengambil pelajaran dari satu nasihat yang sampai kepada kita. Disebabkan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Bagaimana saya sampaikan pada ummahat di pertemuan sebelumnya, pada surat sebelumnya Al-Baqarah yang saya sampaikan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza atnaba 'abdu dzamban," apabila seorang hamba itu melakukan dosa, "nukitas fi qalbihi nuqtatun sauda," maka akan ditulis di dalam hatinya noda-noda hitam. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau hamba tersebut ketika melakukan dosa menyesal, kemudian dia bertobat pada Allah, meninggalkan dosa itu dan bertekad, ya Allah saya nggak lakukan lagi. Suqila qalbuhu. Maka Allah akan hapus tuh noda hitamnya. Kalau sudah bersih hatinya, maka dia akan menjadi sifat orang bertakwa sebelumnya pada ayat 1 dan 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu hati yang sehat. Ketika hatinya bersih. Tapi kata Nabi SAW, fa in zadat hatta ta'lu qalbu. Tapi kalau dia terus menerus pada maksiatnya, udah, akhirnya dia jadi biasa melakukan maksiat tersebut. Orang yang biasa melakukan dosa-dosa, dia akan terbiasa dengan dosa itu. Dia akan menganggap dosa ini jadi biasa, bukan menjadi sesuatu yang menjadikan hati dia sakit. Orang yang biasa meninggalkan sholat, kalau sekali dua kali mungkin masih sakit rasanya. Tapi kalau dia terbiasa melakukannya, sudah, hatinya tutup. Nanti apa? Zadat hatta ta'lu, kata Nabi. Terus bertambah sampai menutup hatinya. Menjadikan sesuatu yang harusnya itu menjadikan hati dia sakit. Kalau dia melakukan dosa sakit, itu tandanya hatinya masih baik. Tapi kalau hati sudah nggak merasakan itu dosa, dia takut umahat. Takutnya Allah sudah menutup hati kita, wa'iyadzubillah. Hatta ta'lu wa qalbuhu wa dzalika ron, kata Nabi. Itulah ron yang Allah sebutkan pada surat Al-Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh Allah telah menutup hati mereka dengan karena dosa-dosa mereka yang menyebabkan mereka tidak lagi mau menerima nasihat. Sama aja. Mau diberikan ini atau sama aja. Karena sudah terbiasa melakukan dosa. Nah, sama dengan ini. Orang-orang kafir, mereka yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW, sama saja diberikan peringatan atau tidak, karena Allah sudah menutup hati mereka. Disebabkan karena mereka setiap kali diberikan peringatan, mereka ingkar. Peringatan, ingkar. Mereka ingkar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka. Makanya kita senantiasa berdoa pada Allah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu.
Ya muqallibal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Nabi senantiasa berdoa itu. Karena dalam firman Allah yang lain, falamma zagu azagallahu qulubahum. Kalau seseorang itu sudah menyimpang, terus dia menyimpang di sana, azagallahu qulubahum. Wal iyadzubillah, Allah akan menjadikan hati mereka menyimpang selama-lamanya. Wal iyadzubillah. Ya, makanya kita menjadi introspeksi diri kita sendiri ya. Kalau kita melakukan dosa, ternyata hal itu dosa, kita biasa aja, hatinya tuh nggak merasa sakit. Berarti hati kita lagi sakit tuh, Mahat. Tapi kalau kita melakukan satu perkara buruk, hati kita masih ada rasa, ya Allah kenapa tadi saya lakukan itu, alhamdulillah masih sehat. Segera bertobat pada Allah, segera berbalik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hatinya masih sehat. Insyaallah taala dengan hati yang sehat dia akan dapat mudah menerima hidayah. Baik, ini maksud daripada ayat ini ya. Makanya ini menjadi ayat ini kata para ulama menjadi tasriyah, tadi sampaikan penghibur buat Nabi. Bahwasanya agar Nabi nggak sedih ketika mendapatkan ada umatnya yang diberikan peringatan kok tetap sama aja. Ya, barangkali itu disebabkan karena Allah telah menutup hati mereka, peringatan mereka, dan ada pada peringatan mereka penutup. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melakukan maksiat terus-menerus. Maksiat paling terbesar adalah mengingkari ayat-ayat Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka siapa yang melakukan terus-menerus, maka hatinya akan sakit. Lama-lama kalau sakit jadi mati. Kalau sudah mati nggak bisa lagi mengenal ma'ruf mana yang munkar. Ini adalah balasan pertama dari Allah. Di dunia Allah tutup hatinya, pendengarannya, dan mata mereka tertutup. Walahum adzabun azim. Dan pada hari kiamat, lahum jar majrurun sebagai khobar syibul jumlah, azabun sebagai mubtada muakhar, mubtada kok nakirah usat karena setelah belumnya khobar syibul jumlah, azabun mubtada, azimun sebagai naat, azab yang pedih, azab yang besar, azab yang agung, dia naat buat azab. Berarti azabnya sangat pedih. Wal iyadzubillah. Di dunia ditutup hatinya, di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Umat bilang khobar dan mubtada ini naatnya sebagai jumlah atau jumlah dari kalimat sebelumnya. Dan seluruh kalimatnya umat bilang kalimatnya la mahallalah minal i'rab sebagai kalimat baru. Begitu Mahat tentang kedudukan kalimat pada ayat yang ke-7. Nah, dua ayat ini adalah penjelas tentang sifatnya orang-orang yang kafir, yang hatinya sudah tertutup. Kalau pada ayat 1 dan 5 yang kita baca sebelumnya, Allah menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, ayat selanjutnya umat yang akan kita baca insya Allah 8 sampai seterusnya sampai bawah nantinya, tentang sifatnya orang-orang munafik yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Nah, seolah-olah umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, surat Al-Fatihah itu adalah sebagai umul kitab, sebagai induknya dari Al-Quran. Kenapa sih? Karena ayat-ayat setelahnya yang datang dari Al-Fatihah itu menjelaskan tentang ini, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Kemudian tentang balasan buat mereka itu apa, hukum-hukum yang terkait dengan orang beriman, bagaimana mereka mengambil hukumnya. Jadi penjelas dari tentang ayat sebelumnya yang kita baca, yang kita memohon pada Allah agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus, di atas hidayah Islam. Dan jangan sampai Allah memalingkan kita kepada jalan selain Islam, itu orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Allah jelaskan di sini tentang perinciannya pada ayat-ayat setelahnya. Makanya Al-Fatihah dikatakan sebagai apa? Ummul kitab. Baru kelihatan di sini, Umat. Kalau kita memperhatikan mananya secara dalam seperti ini. Baik, semoga bisa dipahami ya, insyaallah. Silakan sampai 7 barangkali ada yang mau tanyakan. Kalau tidak kita lanjut ke ayat berikutnya. Jadi kalau umat ingin belajar menggunakan mushaf tadabbur, ada namanya mushaf tadabbur. Biasanya kalau mushaf tadabbur itu 1 sampai 5 itu selesai dulu. Makanya biasa kalau penghafal Quran itu biar mudah menghafal, cari ayat-ayat yang terkait 1 sampai 5 dihafalkan. Kan ini 1 terkait dengan sifat orang beriman. Hafalkan sini. Misalnya jadi imam ayat pertama baca ini selesai. Kemudian ayat rakaat kedua dia baca innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum alam sampai walahum adzabun azim. Karena ini terkait dengan kalimat baru mensifati tentang orang yang kafir. Baru kemudian ayat setelahnya terkait lagi dengan perkara yang lain. Begitu ya.
Baik, semoga dipahami ya Ummahat ya. Bisa dipahami insya Allah terkait dengan i'rabnya. Coba saya minta dulu, tanya dulu deh. Saya yang tanya dulu ya, saya tanya dulu. Coba Bu Isma minta tolong deh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Saya minta tolong ditentukan kedudukannya. Silakan. Khatama. Khatama fi'il. Allah. Fi'il madi, lafzul jalalah, fa'il. Terus. Ala harfu jar, Bagus. qulubi, isim majrur, him, mudhafun ilaih. Masya Allah. Wa harful ma'ruf. Betul. Ala sam'ihim sebagai ataf, jar wa majrur. Betul. Wa ala absarihim Nah, sebagai ini bentar ya. Ini ataf kata ya, ataf kata jar majrur. Iya. Ya, baik. Terus ala absarihim gisawah. Ala absarihim bisawa, ma'tuf jumlah. Iya, betul. Kalau ini ataf jumlah. Kalau ini atafnya ataf kalimat. Kan terdiri dari jar dan terdiri dari khobar dan mubtada diakhirkan. Betul. Bagus. Terus walahum adzabun alim sebagai khobar muqaddam, absari sebagai mudhaf, him sebagai mudhaf ilaih, bisyawatun sebagai mubtada. Bagus, masya Allah. Betul. Terus walahum wa ataf, lahum lahumul jar, hum mudhafun ilaih atau mazkur, adzabun azim sebagai tadi sebagai jumlah, azabun mubtada, azim sebagai naat. Betul. Sifat besar, agung ya, azim sangat besar. Baik, khobar dan mubtadanya ibu bilang sebagai apa? Ataf jumlah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan. Silakan barangkali yang mau tanyakan sampai di ayat 7. Saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Silakan. Fadhol. Mau tanya ya Ustaz? Iya. Itu kan kalau di surat Al-Fatihah kan disebutkan salah satunya salah duanya adalah Yahudi dan Nasrani ya Ustaz ya. Iya betul. Ghairil maghdubi yang menyampaikan itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih ya, bisa dibaca di dalam tafsirnya. Ghairil maghdubi humul al-yahud, ad-dhalin humul nasara. Ghairil maghdub yang dimurkai itu Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu ilmunya, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Ad-dhalin yaitu ya an-nasara. Kenapa nasara? Karena mereka tersesat. Karena mereka ya melakukan banyak amal namun tidak berdasarkan ilmu. Itu sebabnya. Baik, silakan Wira, apa? Pertanyaannya Ustadz, kalau yang majusi untuk penyembah api, kemudian dengan kaum musyrikin yang menyembah batu, patung dan lain sebagainya, itu dia masuk di mana Ustadz? Baik, musyrikin ya orang-orang yang musyrik itu adalah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka masuk kepada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, Bu. Berarti di luar daripada Islam. Karena musyrikin ini lebih umum. Orang-orang musyrikin, orang-orang yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa ada pada orang-orang kafir, bisa juga ada pada Yahudi dan Nasara, bisa juga ada pada orang Islam yang keluar daripada keislamannya, yang menyekutukan Allah. Jadi kata bentuk musyrik itu lebih umum dibandingkan dengan kafir. Orang kafir belum tentu musyrik, orang musyrik ya sudah pasti ingkar. Contohnya misalnya ibu, mendapatkan ada orang yang masih memegang kitab Taurat atau kitab Injil sesuai dengan aslinya misalnya ya. Contohnya ada orang yang dia beragama dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam, dengan kitab Injil yang dia mempercayai bahwasannya Injil yang saya pegang ini Injil yang belum dirubah-rubah. Walaupun kita yakini dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah oleh pendeta-pendetanya mereka sendiri. Misalnya zaman Nabi alaihissalam ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani. Seperti misalnya Waraqah bin Naufal yang ketemu dengan Nabi SAW, Nasrani yang masih memegang agamanya Nabi Isa alaihissalam. Nah kalau seandainya ketika itu Nabi SAW diutus, kemudian dia mengingkari risalah Nabi SAW, karena beliau disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Taurat dan Injil, bahwasanya akan ada Nabi terakhir dan semuanya ada disebutkan dalam Taurat dan Injil. Maka Allah mengatakan
hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam surah Al-Baqarah dalam ayat setelah dari halaman ini. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu tentang Nabi SAW itu akan diutus. Sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi sebagian mereka menutupnya. Waliyadzubillah. Nah makanya di sini kalau ada orang yang masih memegang, misalnya berada di atas agama Isa, di atas agama Musa, yang dia berpegang teguh dengan hukum itu, tapi dia tidak beriman dengan risalah Nabi SAW, padahal disebutkan dalam ayat itu, di ayat-ayat yang mereka pegang ada tentang risalah Nabi SAW, maka mereka berarti namanya kafir. Kenapa kafirun? Karena mereka ingkar tentang risalah Nabi SAW. Tapi mereka musyrik dia tidak usah. Kalau seandainya mereka masih menyembah Allah, karena Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya yang Allah utus kepada seluruh kaum, mereka dakwanya satu. Apa itu dakwanya? Wa ma arsalna min rasulin illa liyaqula u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tidaklah ada seorang yang Allah utus sebagai rasul pada satu umat, melainkan semua dakwah mereka satu. Janganlah mereka menyembah melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan, "Rabb saya ada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman Nabi Isa itu hanya nabi, tapi saya beriman pada Allah, Nabi Isa adalah nabi dan Allah adalah salah satunya yang saya sembah. Tapi saya tidak beriman tentang risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka berarti dia kafir namanya Bu Ira. Paham ini? Namanya apa? Kafir. Tapi tidak musyrik karena dia tidak menyekutukan Allah. Tempatnya sama, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Orang-orang yang kafir ingkar walaupun dia tidak menyekutukan Allah tapi tidak mengimani risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan orang-orang musyrikin. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka tetap berada di neraka jahanam kekal selama-lamanya dalam surah Al-Bayyinah. Nah, orang-orang musyrikun itu ada pada orang-orang kafir dari orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Misal, orang-orang yang menolak risalah Nabi tapi mereka menjadikan Isa adalah sebagai anak Allah. Berarti kan menyekutukan Allah kan? Paham Ibu? Ya. Iya, menjadikan ada Tuhan selain Allah. Orang Yahudi sebagian mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Berarti mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, ada orang-orang musyrikin yang memang dia bukan ahlul kitab. Bukan orang yang dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara, tapi mereka menyekutukan Allah dari sisi yang lainnya, seperti Majusi dan sebagainya. Mereka masuk pada golongan-golongan yang sama, Bu. Jadi musyrikin itu lebih umum, ada di mana saja, tapi kafir bisa jadi hanya terjadi pada orang yang kafir belum tentu musyrik, tapi orang yang musyrik sudah pasti kafir karena mereka mengingkari risalah Nabi agar mereka hanya menyembah pada Allah. Jadi masuk pada ahlul kitab. Begitu Bu Ira secara kesimpulannya. Berarti kayak misalnya orang seperti yang beragama Hindu, Buddha, kemudian Shinto yang di Cina, yang di Jepang itu tuh musyrikin ya, Ustaz? Dia musyrikin dan kafirun. Musyrikin jatuhnya. Musyrikun dan kafirun. Maksudnya musyrik kafir. Kenapa kafir? Karena mereka tidak mengakui risalah. Iya, tidak mengakui risalah Nabi. Dan musyrik, kenapa musyrik? Karena menyembah selain Allah. Menyembah Allah. Paham bedanya antara kafir dan musyrik? Orang kafir bisa jadi dia nggak musyrik karena nggak menyekutukan Allah. Misalnya bagaimana saya contohkan tadi gampangnya. Saya meyakini Allah satu-satunya yang bisa saya sembah. Dan saya yakin Nabi Isa itu adalah hanya seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya nggak mau menerima dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kafir tapi nggak musyrik. Tapi sama aja tempatnya di api neraka wal iyadzubillah. Paham Ibu? Orang musyrik sudah pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu dia musyrikun. Paham Bu? Berarti terkait ini paham Ustaz? Iya, paham. Terkait ini Ustaz? Iya. Yang terkait yang makanan yang Nah, betul. Makanan Alkitab boleh dimakan. Selama betul. Yang menyajikan. Iya itu. Jadi berarti itu terkait hanya Yahudi dan Nasrani. Betul. Iya, karena mereka ya itu masih mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Ira. Berarti kalau misalnya kita di Jepang atau kita misalkan lagi di Bali, itu berarti kita walaupun dia sapi itu nggak bisa kita makan ya Ustaz? Betul. Ahsanti, Masya Allah. Nanti ada sebentar ayat seterusnya. Memang kalau mau bahas ini panjang ya, panjang pembahasannya. Betul. Allah masih membolehkan kita memakan makanan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Dan Allah masih membolehkan laki-laki menikahi kepada wanita yang kafir.
Tapi kalau wanitanya musyrik atau makanan dari ahlul musyrikin, nggak boleh kita makan dan nggak boleh kita nikahi sama sekali. Tapi kalau perempuan nggak boleh menikahi pada laki-laki yang kafir, nggak boleh, karena biasanya perempuan gampang termudah terbawa oleh suaminya. Tapi adapun orang-orang yang muslim, laki-laki muslim masih dibolehkan, ada rukhsah. Tapi ngapain juga cari orang kafir, orang muslim saja masih banyak ya yang belum menikah. Nikahi saja ya wanita yang muslim. Tapi secara hukum asalnya dibolehkan dari ahlul kitab. Sebabnya apa tadi saya bilang tadi, orang kafir dan antara mereka ada yang belum tentu musyrik, masih mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Ira. Ya, biar nggak terlalu panjang pun nanti kepanjangan. Ya, langsung aja ya, saya lanjut ke ayat berikutnya. Baik. Baik, saya lanjutkan ke ayat berikutnya di ayat 8 ya, tentang orang-orang yang munafik sekarang mah. Allah berfirman, kita baca ya. Ini nggak sempat nih selesai. Kita baca 8 sampai 10 deh, 8 sampai 10. Saya bacakan lagi ya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Silakan hidupkan lagi mic-nya Ummahat, kita baca dulu sama-sama ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dapatkan berkah dari bacaan ayat Quran kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, sekarang satu orang lagi saya minta selain Bu Isma. Siapa yang mau? Nah, Bu Isma lagi deh, nggak apa-apa kalau nggak ada yang mau. Silakan Bu Isma. Bagus baca tadi. Bu Putih, Ustadz. Bu siapa? Bu Toti. Bu Putih. Oh, Bu Putih, Bu Putih. Silakan Bu Putih. Tafadhali ya Bu Putih. Iqra ilana ya Bu Putih. Saya ingin mendapatkan berkah dari bacaan Al-Qur'anul Karim yang kita baca insyaallah. Tafadhali ya Bu Putih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Bu Putih, Masya Allah. Qiraah mumtazah. Bagus bacanya. Baik, Umar, kita lanjutkan ya sedikit lagi ya di sini. Baik, tadi saya lupa sebenarnya ada satu balaghah yang tinggi dalam ayat 7 ini ya. Ayat 7 tadi. Umat kalau perhatikan nggak sama. Kulub itu jamak, absar itu jamak, sama itu tidak jamak. Kenapa samanya tidak dijamakkan? Ini satu bentuk balaghah dari Al-Qur'anul Karim. Bentuk balaghah. Dan demikian tersebut dikarenakan kalau mendengar itu walaupun bentuknya mufrad itu bisa mencakup semuanya. Bisa mencakup semuanya. Adapun penglihatan dan hati yang mendengar atau hati yang memahami ya, itu hanya terbatas pengetahuannya. Sebagai contoh, misalnya saya berdiri di kelas di hadapan ummahat yang ada di sebelah kanan, yang sebelah kiri madhep ke kiri. Saya yakin yang bisa hanya melihat saya hanya yang sebelah kanan yang langsung menuju ke saya, yang kiri nggak betul kelihatan. Tapi kalau saya berbicara dalam satu ruangan, misalnya yang satu di atas, yang satu di bawah, yang satu di belakang tembok misalnya. Saya berbicara, orang yang di belakang tembok, orang di atas tembok, itu semuanya bisa dengar. Betul tidak? Ya. Walaupun dia nggak lihat saya. Paham? Ya. Iya, makanya Allah mengatakan sam'ihim satu. Karena satu suara itu bisa dicakup kepada seluruh orang yang mendengar. Tapi kalau mata terbatas, penglihatan terbatas. Makanya menggunakan absar itu dengan jamak. Kulub juga demikian, yang memahami tergantung orangnya melihat atau tidak. Kalau tidak, makanya dijamakkan bentuknya. Adapun sam'ihim, bentuknya mufrad, karena ini bisa mencakup lebih luas maknanya. Begitu ya, makanya ini kalau ada pakai jamak atau bukan, kalau dalam Al-Quran itu betul-betul sangat teliti banget sampai segitunya. Ini menunjukkan pada kita bahwa Al-Quran ini memang firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah sedikit pun pada kata-kata yang digunakan. Ini salah satu balaghatul Quran ya, balaghatul Quran yang ada pada ayat tadi 7. Kemudian saya lanjutkan ke ayat 7-nya. Ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Minan nasi, min ini huruf jar, ketemu dua sukun jadi mina, jadi difathahkan naknya. An-nasi majrurun karena ada harful jar min. Minan nasi jar majrurun, umat bilang kedudukannya sebagai khobar syibhul jumlah. Man kedudukannya sebagai mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Minan nasi dan wawnya dan waw atof menunjukkan berarti mubtada khobar atof jumlah pada kata sebelumnya. Jadi di antara manusia, maksudnya ini min ini bermakna tabaid. Bagaimana saya telah sampaikan di pertemuan sebelumnya, min itu ada bermakna permulaan, ada bermakna tabaid, bermakna sebagian. Ini bermakna sebagian manusia, orang-orang itu ada yang beriman, ada yang kafir, dan sebagiannya, berarti kan waw atof nih pada kalimat sebelumnya. Wa minan nasi dan sebagian manusia, man ada orang-orang. Nah mubtadanya ini mannya adalah sebagai isi mausul. Man isim mausul berarti butuh silah mausul sebagai penjelasnya. Maka dijemahkannya kan gini. Di antara manusia ada orang-orang yang gitu. Ini menunjukkan mannya sebagai man isim mausul. Jadi isim mausul itu bisa ma bisa man mah aja. Kita sudah belajar yang maknya dulu ya. Akal tu ma akal ta, aku makan apa yang kamu makan. Syarib tu ma syarib ta, aku minum apa yang kamu minum. Jadi man sebagai isim mausulnya.
Di antara manusia, maksudnya di antara sebagian manusia ada orang yang mubtada. Yaqulu amanna. Yaqulu fil mudhari dari kata qala yaqulu fiil, fa'ilnya domir huwa kembali kepada man. Ada orang yang berkata. Nah, yaqulu fiil fa'il inilah sebagai silah mausulnya. Ada orang yang berkata. Berkata apa? Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Amanna diambil dia kata amana, fiilnya amana beriman. Kalau saya yang beriman, amantu. Kamu yang beriman, amanta. Kalau kami yang beriman, berarti kan ininya dua. Makanya diidghamkan. Jadi amanna, berarti kami. Di antara manusia ada yang berkata amanna, kami beriman. Berarti amananya fi'il, na-nya sebagai fa'il. Fa'ilnya nahnu. Kami beriman billahi, kepada Allah. Bi-nya harful jar yang memang kata amanah selalu bertemu dengan bi. Sama dengan tadi khotama ala. Amanah bi. Beriman pada Allah. Allah majrur karena ada harful jar bi. Amana billahi. Ini fi'il fa'il billah sebagai jar majrur muta'alliq bi amanna, atau boleh seperti saya bilang tadi billahi Allah maf'ulun bihi lafzan majrur majruron lafzan wa mansubun mahallan. Karena memang amanah selalu objeknya butuh bi. Beriman kepada Allah, fi'il fa'il dan jar majrurnya Ummahat bilang dia sebagai kalimat jumlatun fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab sebagai maqulul qaul. Apa namanya? Maqulul qaul. Maqulul qaul itu adalah kalimat yang mengandung perkataan dari fi'il sebelumnya. Kan kata qala butuh objek tuh. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan kalimat. Contoh gampangnya ini. Qala al-ustazu, ustadz berkata, fi'il fa'il. Godan utlah, besok libur. Atau godan imtihan, godan utlah aja lah, libur. Godan utlah. Nah, godan utlah itu jumlah kalimatnya kita bilang sebagai maf'ul bi dari kata qala. Nama istilahnya maqulul qaul. Atau qala al-ustazu al-imtihanu sahlun, ujian mudah. Mubtada khobar kita bilang sebagai kalimat fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi dari kata qala. Namanya maqulul qaul. Kalau biasa dalam i'rab nama istilahnya maqulul qaul. Karena kata qala butuh apa sih yang dikatakan gitu. Amanna billah kita bilang maqulul qaul fi mahalli nasbin, ya. Amanna billah dari kata ini ada orang berkata silah mausulnya yaqulu, kami beriman pada Allah, wabil yaumil akhir, dan kami beriman kepada hari akhir. Yauminya majrurun karena ada bi, akhiri majrurun sebagai naatnya. Wa ma hum bimu'minin. Ini kita bilang bil yaumil akhir ataf dulu ya. Wa ma hum bimu'minin. Waw di sini umat bilang bukan waw ataf, tapi nama wawunya adalah waw hal. Wawunya namanya waw hal, yang menunjukkan keadaan. Waw hal, dan keadaannya, keadaan siapa? Mereka yang berkata itu. Mahum bimu'minin. Ini faedah baru buat ummahat. Maknya ini sebagai huruf ma nafiyah, ya'malu amala laisa. Ma yang punya tugas seperti laisa. Jadi umat boleh ganti laisa dengan ma. Sama dengan laisa ini. Humnya sebagai isim ma seperti isim laisa. Bimu'minina, bi-nya sebagai harfuz zaidah karena seperti laisa Muhammadun bimariyad. Pelajaran dulu pernah mempelajari, ya. Ada nanti di jilid 3 juga kalau ini agak jauh. Bimu'minina, mu'minina dia majrur karena ada bi, asalnya mu'minuna jadi mu'minina karena jamak muzakkar salim majrurnya dengan iya. Bimu'minin sebagai khobar ma. Huruf ma yang punya amalan sama dengan laisa dan isim ma-nya dan khobar ma-nya sama dengan laisa, ya, sama mirip seperti itu, adalah sebagai jumlah ismiyah.
sebagai hal keadaan dari wawu tersebut. Menunjukkan sebagai jumlatun ismiyatun haliyatun dari kata wawu di sini, wawu haliyah. Makanya kalau diterjemahkan gini. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir. Padahal keadaan mereka itu, ini keadaannya. Padahal keadaan mereka yang berkata itu, hum bimu'minin, wama hum bimu'minin. Padahal keadaan mereka tidak sama sekali beriman. Jadi mereka hanya beriman dalam ucapannya saja. Tapi sebetulnya secara hakikatnya keadaan mereka itu yang berkata saya beriman pada Allah dan hari akhirnya, sejatinya dalam hati mereka tidak beriman. Makanya wawunya di sini dikenal sebagai wawu hal. Insyaallah cuma belajar jilid 3, tapi saya buat contoh yang mudah. Gini contohnya. Kharajtu minal baiti. Aku keluar dari rumah. Wa ibni naimun. Sekarang saya tanya Ummahat, bagaimana menerjemahkan kalimat ini? Kharajtu minal baiti wa ibni naimun. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu artinya? Saya keluar dari rumah dalam keadaan anak saya tertidur. Wawunya bukan wawu ataf, tapi menunjukkan wawu haliyah namanya. Sama dengan ini. Kharajtu minal baiti wa ibni naimun. Jadi nanti jumlah ismiyahnya dia adalah sebagai penjelas dari wawu halnya. Bukan diterjemahkan aku keluar dari rumah dan anak saya tidur. Enggak, tapi artinya aku keluar dari rumah dalam keadaan anak saya tertidur. Contoh lain. Ra'aitu Hamidan. Aku melihat Hamid. Pakai wawu ini aja. Wa huwa yanzilu minas sayyarah. Atau langsung nggak pakai huwa karena udah mengandung iya-nya huwa. Wa yanzilu minas sayyarah. Kira-kira wawu ini wawu atau wawu hal? Wawu hal. Wawu hal. Bagaimana terjemahkannya? Saya melihat Hamid dalam keadaan turun dari mobil. Betul, itu dia. Aku melihat Hamid dalam keadaan dia turun dari mobil. Ini dapatnya nanti di jilid 3 di pelajaran 4. Agak jauh ya. Nggak apa-apa, di sini saya sebutkan dulu. Ini wawu hal. Makanya di sini wawunya, perhatikan wawu itu nggak semuanya atof, tapi ada wawu hal. Makanya kita terjemahkan dalam kalimatnya sampai salah terjemahnya. Kalau kita nggak tahu hal nanti salah terjemah. Nah, di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal keadaan mereka tidak beriman. Atau keadaan mereka tidak beriman. Di wawunya ini tentang wawu hal. Jadi menjelaskan tentang mereka itu. Yang berkata hanya di lisannya, aku beriman pada Allah dan hari akhir. Namun ternyata, ya sejatinya mereka tidak beriman. Mereka hanya jadikan lisannya sebagai senjata buat mereka. Senjata buat mereka. Agar mereka dikatakan sama dengan orang-orang beriman. Allah akan jelaskan nih sifat-sifat dari orang yang munafik. Makanya iman itu adalah meyakini dalam hati. Diikrarkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Barang siapa berimannya hanya lisannya saja, tapi tidak dengan hatinya. Hatinya mengingkari, berarti dia munafik. Berarti dia munafik. Ya, barang siapa yang ia hanya beriman dengan hatinya saja, namun lisannya juga beriman, ya, hanya beriman pada lisannya saja. Hatinya saja, namun lisannya dia tidak mengikrarkan keimanan, ya maka dia zindiq gitu ya, kata para ulama. Ya, makanya iman itu harus diikrarkan dalam lisan dan juga dibuktikan dengan hati kita. Hati kita sama dengan apa yang kita ucapkan. Ini ciri-ciri orang munafik, umat. Ucapan sama perbuatan nggak sama. Dan munafik itu ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu adalah yang hakikat keyakinannya nggak sama dengan apa yang diperbuat, apa yang diucapkan. Nah, tempatnya mereka berada di asfali minan nar, neraka paling bawah, waliyadubillah. Ya, ini namanya
munafik i'tiqadi, munafik secara i'tikad. Mereka mengaku Islam padahal enggak. Sejatinya mengatakan saya membela Islam, saya ini gitu ya. Tapi buktinya kalau dia nanti bersama dengan kaumnya, ya, ketika mereka bersendiri dengan kaumnya, ternyata justru mereka musuh Islam. Ini ciri orang munafik. Munafik ini namanya munafik i'tiqadi. Ada munafik amali, munafik yang amali. Munafik hanya dalam sisi perbuatannya aja. Kalau munafik amali, nifak amali, maka tidak menjadikan seorangnya kekal di neraka. Tidak. Ini termasuk dari dosa-dosa besar. Bagaimana Nabi SAW sabdakan, ayatul munafik salas. Ciri dari orang munafik 3. Maksudnya ciri di antara yang menyebabkan seorang masuk pada munafik amali. Munafik secara bentuk amal, perbuatan. Apabila berkata-kata dia dusta. Idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanah dia khianat. Ya. Apabila diberikan amanah dia khianat. Wa idza halafa ya istakhlaf. Apabila dia bersumpah maka dia mengingkari sumpahnya. Nah, ini diantara apa? Ciri munafik, tapi munafiknya tidak sampai pada munafik yang menyebabkan dia kekal di neraka. Ini hanya menyebabkan dia nifaknya amali, nifak perbuatan. Karena yang seperti ini ada pada seorang muslim. Kadang dia berkata-kata tapi nggak sesuai dengan perkataannya. Maka kita katakan dia munafik, tapi munafiknya amali. Yang munafik yang berat adalah dia cara zahirnya menunjukkan Islam, tapi di hatinya dia membencinya. Dia hanya lihatnya Islam, tapi sebenarnya di hatinya menyembunyikan kebencian pada Islam. Nah, itu namanya nifak yang i'tiqadi yang dimaksud pada ayat ini. Nah, ayat ini masuknya pada nifak i'tiqadi, nifak kayak keyakinan. Mereka betul nggak beriman, hanya dilihat dari kataannya saja. Nah, di sini Allah menyebutkan apa? Tentang ciri sifat daripada orang-orang yang munafik ya ummahat. Dan ini jelas menjadi ayat madaniyah. Kenapa madaniyah? Karena orang-orang munafik itu baru muncul ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan setelah perang Badar. Jadi dulu sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah belum ada orang munafik. Nggak ada yang dia munafik. Tidak ada yang orang munafik. Tapi ketika Nabi SAW menang di perang Badar, ya terlihat ya bahwasanya Islam mulai jaya di sana, barulah muncul orang-orang yang tinggal di Madinah, ya di orang-orang ahlul kitab, ya mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Tujuannya agar mereka selamat harta dan jiwanya. Agar mereka ya selamat harta dan jiwanya. Maka mereka berpura-pura. Allah nggak menyebutkan nih yang munafik nih siapa fulan enggak, tapi menyebutkan dengan sifatnya. Kenapa? Karena munafik ini akan ada sampai hari kiamat. Makanya Allah menjelaskan ayat ini tentang sifat-sifatnya. Nah, ini bermanfaat buat kita. Kalau kita dapatkan dari sifat-sifat orang yang seperti ini, hati-hati ya, dia bisa jadi orang-orang yang nifak. Waliyadzubillah. Baik, ini ya i'rabnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Saya kira sampai sini dulu deh. Nanti saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalna biar enggak terlalu panjang nih, panjangan nanti. Baik, silakan. Ustaz, mau tanya. Ya. Tadi yang hal itu berarti ke ininya fi mahali nasab jadi berarti ya semuanya. Iya, betul. Yang warna betul. Fi mahali nasbin. Betul, Bu. Kalau waw kan huruf, Bu. Kalau huruf nggak pakai nasbin. Waw kan huruf. Harfu hal namanya. Ininya kalimat setelahnya sebagai jumlatun ismiyat. Tun fi mahalli nasbin hal. Dia hal buat wawunya setelahnya. Begitu, Bu. Itu bukan maf'ul ma'ah ya Ustaz ya? Bukan. Beda maf'ul ma'ah beda lagi. Oh. Bukan maf'ul ma'ah beda lagi. Nah, beda lagi, Bu. Maf'ul ma'ah bukan seperti itu. Ya, Ustaz. 6. Waw ma'ah beda. Misalnya gini Ibu bilang. Contoh waw ma'ah. Sirtu fit thoriq wal qamar. Aku berjalan di jalan wal qamaru dan bulan. Maksudnya apa? Aku berjalan di jalan bersama dengan jalannya bulan. Ya, coba umat kalau jalan mengikuti bulannya. Nah, ini wawunya wawu ma'iyah namanya. Itu beda lagi nanti. Ada pembahasan yang lain. Beda ya, Bu. Dan wawu ma'iyah hanya tidak bentuknya kalimat, tapi hanya satu kata aja. Tapi kalau hal pasti jumlah kalimatnya kalau kalimat haliyah. Begitu Bu Ira.
Ya, nah, Ustaz. Nah, Jazakallahu khairan. wa yakum ya umahat. Saya kira sampai sini umat ya. Maaf nih nggak jadi selesai. Ya, mohon maaf kepanjangan juga. Ya semoga bisa bermanfaat sampai sini dulu. Ada lagi yang baru tanya? Kalau tidak ada saya tutup. Jadi saya agak lelah juga. Baik, kalau tidak ada sampai sini dulu ya pembahasannya kalau begitu ya. Saya ulang lagi tadi terakhirnya. Minan nasi jar majrur man sebagai mubtada. Khobar mubtada ini sudah kalimat sempurna. Penjelasnya yaqulu amanna, yaqulu silah mausul, amanna billahi sebagai maqulul qaul, bil yaumil akhir atau untuk amanna billah. Wa ma hum bimu'minin, wawunya sebagai haliyah menjelaskan tentang orang tersebut. Man tadi, orangnya mengatakan aku beriman pada Allah dan hari padahal keadaan mereka tidak beriman. Ini sebagai wawu hal. Insyaallah mudah-mudahan umat nanti sampai dalam pelajaran ini. Sampai sini aja dari pembahasan saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari anak pribadi, mohon maaf tidak bisa diselesaikan hari ini. Semoga semuanya ya bermanfaat untuk umat sekalian, dan semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, barakallahu fikunna jami'an, jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil hadiqah qadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan Ustaz.